A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyatin islamiyah. Tahiyatan mubarakah. Tahiyatan bismillah. Ad-da'watu ala man hadzal fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiatil a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad, ala syafiina Muhammad, ala habibina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabal lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya aw imratin yankihuha fa hijratuhu ala ma zara ilaih. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Baiklah kawan-kawanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan tentang niat yang mana saya juga kebagian di dalam pembahasan bab tentang niat, maka yang pertama-tama yang paling utama, marilah kita semua selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu menuturkan, selalu mengucapkan segala puja serta puji syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat limpahan Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan taufik yang telah Allah turunkan kepada kita, yang mana berkat limpahan rahmat yang telah Allah turunkan kepada kita, yang mana berkat limpahan nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita, sehingga kita semua masih dapat bertatap muka di dalam video ini. Saya Al-Fakir sendiri masih dapat membuat video ini, dan kalian semua sebagai kawan-kawanku tercinta masih dapat melihat Al-Fakir di sini membuat video ke dalam aspek video yang telah jadi. Maka daripada itu kawan-kawanku sekalian, senantiasalah kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'annya yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabun lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, barang siapa yang mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah aku turunkan kepadanya, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwasanya apabila kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka la azizanakum, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa untuk menambahkan nikmat bagi hamba yang mensyukuri atasnya. Maka kawan-kawanku sekalian, janganlah kita ragu untuk mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ragu atas setiap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka daripada itu kawan-kawanku sekalian, janganlah kita terlalu fokus terhadap apa yang itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan dalam ayat tersebut. La in syakartum wa la in kafartum inna azabun lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. La in kafartum inna azabun lasyadid, barang siapa yang mengkufuri atas nikmat-nikmat telah aku turunkan kepadanya, inna azabun lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah bahwasannya sungguh azabku sangatlah pedih. Maka daripada itu kawan-kawanku sekalian, jangan sekali-kali kita itu untuk selalu mengkufurkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diberikan hartanya, itu belum tentu kita bagus dalam menunjukkan. Kita akan ditanya dalam akhir nanti, apa yang telah kita lakukan dengan harta tersebut? Apa yang telah kita lakukan dengan pemberian rezeki yang Allah berikan kepada kita saat di dunia? Maka daripada itu kawan-kawanku sekalian, janganlah lupa untuk bersyukur. Janganlah lupa untuk selalu mensyukuri atas nikmat dan juga rahmat Allah berikan kepada kita. Lalu yang kedua kalinya,
Tak lupa juga salawat beserta salam. Salawat berangkaikan salam. Kita bungkus dengan kecintaan kita. Lalu kita ikat dengan kerinduan kita. Lalu kita kirimkan kepada seorang baginda yang diagungkan oleh yang maha agung. Kepada seorang rasul yang ditinggikan oleh yang maha tinggi. Kepada seorang baginda nabi yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Siapakah beliau? Yang tak lain dan tak bukan, kita semua pasti mengetahui beliau. Kita selaku umatnya, kita sebagai orang-orang muslim pasti mengetahui beliau. Yang tak lain dan tak bukan yaitu baginda kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau rela mengorbankan harta-hartanya, beliau rela mengorbankan keluarga-keluarganya, beliau rela mengorbankan sahabat-sahabatnya, bahkan beliau rela untuk mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk menegakkan sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa penting kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apabila ditimbang dengan bumi dan juga isinya, maka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi timbangannya dibandingkan seluruh langit dan juga bumi. Untuk apa beliau memperjuangkan kalimat tersebut? Untuk apa beliau rela mengorbankan dirinya tersebut? Untuk apa beliau rela mengorbankan keluarganya, hartanya, sahabatnya? Untuk apa? Supaya kita semua selaku umatnya baginda Nabi Muhammad SAW di masa depan kelak, kita selaku umatnya dapat merasakan betapa manisnya, betapa indahnya beragama Islam ini. Hadirin kawan-kawanku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu langsung saja, di sini Al-Fakir akan membahas sedikit tentang hadis yang berhubungan dengan niat. Pasti para kawan-kawanku sekalian yang menonton video ini udah ndak asing sekali dengan yang namanya niat. Pasti di telinga kita itu tuh udah ndak asing lagi dengan yang namanya niat. Pasti kita udah sering dengar yang namanya niat. Apa sih sebenarnya niat itu? Apakah niat itu adalah syarat wajib untuk kita beribadah? Apakah niat itu adalah sesuatu yang baik? Lalu apakah niat itu bisa kita ukur kebaikannya? Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang niat. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih niat itu. Niat itu adalah sebuah maksud ataupun suatu keinginan yang sangat-sangat kuat di dalam diri seseorang ataupun di dalam diri manusia, yang mana letak keinginan tersebut tuh berasal dari hati. Keinginan ataupun suatu keinginan sangat kuat daripada seseorang itu untuk melakukan sesuatu, itu yang dinamakan dengan niat. Niat itu termasuk sesuatu yang berasal dari hati dan juga tempatnya di hati. Bahkan segala sesuatu, segala perbuatan yang hendak dilakukan oleh seorang manusia, yang hendak dilakukan oleh seseorang itu biasanya niatnya itu akan secara otomatis akan tertanam di dalam hatinya. Jadi setiap orang, setiap manusia apabila dia ingin melakukan sesuatu, maka otomatis niat itu pasti akan selalu ada di dalam hatinya. Lalu niat itu ada dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu niat itu harus diyakini di dalam hati. Niat itu harus diyakini di dalam hati. Lalu yang kedua, niat itu bisa juga diucapkan dengan lisan, dengan garis bawah. Diucapkan dengan lisan ini tidak perlu secara keras gitu. Karena apabila kita mengucapkan dengan keras, misalnya kita ingin sholat udah azan nih, oh iya sholat gitu kan, bisa lah. Kalau orang biasa kan dalam hati, oh iya udah azan, sholat dulu gitu dalam hatinya nih. Apabila diucapkan dengan lisan itu boleh, tapi jangan keras-keras. Misalnya kita mau sedekah nih, diucapkan dengan lisan, oh iya aku mau sedekah gitu, ngomongnya pelan gitu tanpa terdengar oleh orang lain. Apabila kita ngomong dengan keras, oh iya aku nak sedekah loh ya, orang lain sebelahnya nengok, pasti dia mikir gini, ngapa sih orang ini nih, kok apa kayaknya riak, kayaknya sombong benar kak. Nah makanya aspeknya perlu digarisbawahi, diucapkan dengan lisan dengan garis bawah, bahwasannya itu tuh tidak mengganggu ataupun tidak sampai kedengaran dengan orang lain. Itu aspek niat yang kedua, sehingga tidak akan dianggap dengan riak atau sebagainya. Lalu yang ketiga, aspek niat itu ada juga, bisa juga dilakukan dengan langsung dengan perbuatannya. Jadi pertama diyakini dalam hati, terus yang kedua diucapkan dengan lisan, lalu yang ketiga langsung kita berbuat gitu. Langsung berbuat dengan amal perbuatan.
Dengan definisi niat yang tadi berarti dapat diharapkan bahwasannya orang Islam ataupun orang Muslim itu tidak hanya pandai bicara aja gitu. Karena dengan dia berniat di dalam hati, berarti beliau ataupun orang-orang Muslim itu sudah bersatu antara hatinya, lalu dengan ucapannya, lalu juga dengan perbuatannya. Sehingga niat baik seorang Muslim itu tentu saja akan keluar dari hati yang khusyuk dan juga sangat tawadu. Ucapan yang baik dan santun dan juga sebagainya. Apabila niat itu tidak dilakukan sesuai dengan perkataannya, maka orang yang melakukan niat tersebut bisa juga disebut dengan orang munafik. Mengapa demikian? Karena orang munafik itu termasuk dalam ciri-ciri orang yang berkata tapi dia tidak sesuai perkataannya. Apa sih ciri orang munafik? Kan seperti diriwayatkan sebelumnya itu bahwasanya al-munafiqun salasin iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada alafa wa iza tumina khana. Kata Rasulullah SAW. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Wa iza wa'ada ahlafa, apabila ia berjanji ia berdusta. Al-munafiqun salah. Iza haddasa kadzaba, apabila ia berbicara ia berdusta. Wa iza wa'ada ahlafa, dan apabila ia berjanji ia berkhianat. Wa iza tumina khana, dan apabila ia diberi kepercayaan maka ia pun mengkhianati kepercayaan tersebut. Maka seperti yang saya bilang tadi, apabila ia berbicara, apabila seseorang ini udah niat dengan berbicara namun dia tidak melakukan niat tersebut, maka itu bisa-bisa saja disebut sebagai orang yang munafik ataupun orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lalu ada juga sebuah hadis yang menerangkan tentang niat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam dari ini siapa muttafaqun alaih, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, yang mana hadis tersebut berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim an Umar radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang mana artinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Dan setiap orang itu pasti akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Dari hadis di atas, kita mendapatkan ada 2 penjelasan di sini. Yang pertama, di situ disebutkan bahwasannya di hadis tersebut ada disebutkan tentang semua amal itu tergantung dengan niatnya. Ada perbedaan pendapat para ulama ataupun istimewa di dalam kalimat ini, yaitu semua amal itu tergantung dengan niatnya. Sebagian ulama memahami bahwasannya niat ini itu sebagai syarat, sehingga apabila suatu ibadah ataupun suatu amal kebaikan itu tidak diiringi dengan niat, maka amal tersebut tidak syah ataupun ibadah tersebut tidak sah. Lalu ada juga sebagian ulama yang lain yang berpendapat bahwasannya niat ini sebagai penyempurna daripada amal ibadah. Niat ini sebagai penyempurna di dalam suatu amal kebaikan. Maka apabila niat ini tidak dibaca, itu mungkin tidak apa-apa, mungkin dari ulama yang sebagian ini. Jadi niat itu sebagai penyempurna gitu. Jadi kalau kita berniat maka ibadahnya itu semakin sempurna. Lalu ada juga ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya apabila segala sesuatu itu tidak diiringkan dengan niat, maka itu pun tidak sah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji. Sholat apabila tidak niat, maka tidak sah. Puasa apabila tidak niat, maka akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama yang pendapat sebelah. Itu perbedaan antara para ulama ya. Lalu ada juga hadis yang tadi itu tuh merupakan salah satu dalil daripada kaidah yang sangat agung dan juga bermanfaat yang berbunyi al-umaru bima qasadiha, yang artinya setiap perkara itu tergantung dengan maksudnya. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asyadili rahimahullahu dalam mahzumatnya bahwasannya
An niyatu syartun li sa'iril amali, niyatun sallahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat bagi seluruh amalan. Pada niatlah benar atau rusaknya suatu amalan. Maka apakah niat itu memiliki fungsi? Apakah niat itu memiliki sebuah tujuan? Niat itu juga memiliki fungsi. Yang pertama, jika niat itu berkaitan dengan sasaran suatu amal ataupun ma'bud, maka niat ini berfungsi untuk membedakan antara amal ibadah dengan amal kebiasaan. Lalu yang kedua, jika niat ini berkaitan dengan amal itu sendiri ataupun ibadah, maka niat tersebut akan berfungsi untuk membedakan antara satu amal ibadah dengan amal ibadah lainnya. Lalu yang ketiga, niat itu merupakan pembeda antara ibadah dengan adat. Sebagai contoh, mandi itu dapat dilakukan untuk menghilangkan hadas. Tetapi mandi itu juga dapat dilakukan sebagai kebiasaan. Gitu. Jadi niat itu merupakan pembeda antara ibadah dengan adat. Karena kita juga biasa ada yang namanya mandi wajib, ada juga yang namanya mandi kebiasaan sehari-hari lah gitu. Seperti kita mandi biasa gitu. Nah, mungkin hanya itu sedikit yang saya dapat sampaikan tentang niat ini. Lalu ada pun kesimpulan yang dapat kita tarik daripada penjelasan ini, yaitu yang pertama, niat itu merupakan bagian dari iman karena niat itu termasuk amalan yang di dalam hati. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum suatu amalan sebelum ia melakukan amalan tersebut. Karena apakah amalan itu disyariatkan atau tidak, atau apakah hukumnya itu wajib atau sunnah, atau karena di dalam hadis tunjukkan bahwasanya amalan itu bisa tertolak apabila luput darinya niatan ataupun suatu niat yang disyariatkan. Maka daripada itu kita itu perlu mengetahui terlebih dahulu apakah untuk sebelum melakukan sebuah amalan gitu. Nah, lalu ada juga amalan itu tergantung dari niatnya, tentang sah ataupun tidaknya, ataupun sempurna atau kurangnya, ataupun taat atau juga maksiat, dan juga seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Namun perlu diingat bahwasannya niat yang baik itu tidaklah merubah perkara yang mungkar ataupun kejelekan menjadi ma'ruf ataupun kebaikan, dan juga tidak menjadikan yang bid'ah itu menjadi sunnah. Itu tidak akan pernah terjadi. Mungkin ini dapat saya sampaikan kawan-kawanku sekalian karena telah banyak sekali memakan waktu, mungkin sekitar 17 ataupun 18 menit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.